Konnichiwa minasan. Selamat datang kembali di Takao YouTube channel. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai teori katakana part 2. Minasan udah lihat belum video yang sebelumnya? Nah, untuk video kali ini materi yang akan kami bawakan adalah katakana lanjutan. Katakana lanjutan itu katakana dari ga sampai pyo ya minasan. Lalu ada katakana tambahan. Kata-kata tambahan ini adalah katakana yang tidak ada di lembar katakana. Jadi misalnya nama orang asing ada wi, we, wo, lalu ada juga yang fa, fi, fe, gitu ya. Itu semua kan tidak ada ya di lembar katakana. Nah, di video kali ini akan kami jelaskan. Lalu ada teori membaca katakana part 2, latihan mengejek katakana, dan latihan menulis katakana. Hai minasan, ini adalah tabel katakana dari A sampai Pyo ya minasan. Yang kemarin di video sebelumnya, part 1 yang kita sudah pelajari itu adalah katakana dasar dari A sampai N. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai katakana lanjutan yaitu dari Ga sampai Pyo. Sebetulnya minasan, untuk katakana lanjutan ini tidak ada huruf yang baru. Jadi semua diambil dari huruf katakana dasar. Hanya ada penambahan tanda baca yaitu tenteng. Tenteng itu adalah tanda baca petik yang ada di sebelah kanan atas dan juga tanda baca maru. Nah, bulat yang ada di atas kanan disebut dengan tanda baca maru. Jika tanda baca tenteng biasanya bunyinya akan menjadi bunyi berat. Contohnya deret kaki kukeko ditambahkan tenteng maka menjadi bunyi berat ga gi gu ge gu. Lalu kalau deret sa ditambahkan tenteng maka menjadi za ji zu je zo ya. Lalu deret T, deret B. Nah, untuk deret B ini ada dua penambahan tanda baca ya, deret H ditambah maru jadinya bunyi papi pupepo, ditambahkan tenteng jadinya babi pupepo. Lalu ada juga huruf ya, yu, yo kecil ya. Jadi jika ada bunyi kia, kyu, kyo, ini minasan mudahnya kia ini huruf katakanannya bagaimana ya? Ditambahkan saja huruf vokal i di sebelah ki. Maka dia terdiri dari ki lalu ya kecil. Fokusnya jika satu bunyi seperti ini kia, kyu, kyo bukan kia, kyu, kyo. Ini berarti ya, yu, yo kecilnya lebih kecil hurufnya daripada sebelahnya. Seperti sha, chu, sho. Ini terdiri dari huruf apa ya? Tinggal tambahkan i saja di sebelah sh berarti dari shi dan ya kecil, shi, yu kecil, sho itu berarti dari shi dan yo kecil. Gitu seterusnya sampai pia, piu, pio berarti pi ya kecil, pi yu kecil dan pio pi yo kecil. Ini dia minasang katakana tambahan yang tidak ada di tabel katakana ya dari A sampai pio. Ini ada deret wi, we dan juga wo karena tidak ada ya. Jadi kalau wi ini tambah katakana tambahan yang terdiri dari u ditambah i kecil menjadi bunyi wi. Kalau w ini dari u ditambah e kecil, lalu kalau wo u ditambah o kecil. Ada dari fa, fi, fe, fo. Karena hanya ada fu ya dalam bahasa Jepang, maka fa, fi, fe, fo ini gabungan dari fu ditambahkan a, i, e, o kecil. Lalu ada y, karena y tidak ada ya, hanya ada ya, yu, yo, maka y itu dari i dan e kecil. Ada ti, tu, di, dan du. Lalu ada fa, fi, fe, fo. Ini karena tidak ada ya dalam bahasa Jepang. Ini u-nya pakai tenteng ya minasan, sehingga bunyinya menjadi bunyi wu. Tambah a kecil bunyinya bergabung menjadi va. Lalu ada ca, si, se, so karena tidak ada ya, ini biasanya nama-nama orang asing seperti nama orang China, Thailand, Vietnam juga membutuhkan kata-kata tambahan ini. Indonesia banyak juga ya yang membutuhkan. Contohnya nama orang Indonesia Feni, V lalu ni. Ada lagi misalnya Dudung. Nah, ini ya du, lalu ada du lagi gitu ya. Lalu ada juga kwa, kwe dan ko. Ini gabungan dari ku ditambah a kecil,
ku ditambah e kecil dan ku ditambah o kecil. Melanjutkan teori membaca katakana yang ada di video sebelumnya, minasan, jika kata asing itu ada all di belakang seperti ini ya, all. Ini tergantung pelafalannya maka menjadi bunyi panjang. Misal ada kata call dalam bahasa Inggris, karena bahasa Inggris banyak sekali yang diserap ke bahasa Jepang ya, minasan. Maka call ini berubah menjadi koru, ball, boru, all, oru. Karena pelafalannya bunyi all, o ya, maka menjadi bunyi panjang o dalam bahasa Jepang. Ada juga contoh talk, toku, house. Ini jadinya hafu. Kenapa hafu? Karena jadinya pelafalannya H ya, jadinya bunyi H panjang, bukan hof ya, tapi hafu. Ada juga old, orudo, gold, gorudo. Lalu jika diakhiri dengan W atau Y ya, biasanya ini menjadi bunyi panjang juga. Contohnya pada kata show, ini jadinya show. Ruby, ruby. Kopi, jadinya kopi. Panjangnya ada tanda panjang di belakang. Teori yang berikutnya, minasan. Nah, ini jika dalam kata bahasa asingnya itu ada pola seperti A di tengah, lalu E di akhir, O di tengah, E di akhir, atau U, lalu E. Ini biasanya bunyinya menjadi contohnya is, game, game, name, name, image, lalu stage, stage. Ada lagi misalnya nama YouTuber yang terkenal ya saat ini yaitu Jerome. Nah, tulisannya itu kan Jerome, tapi akan ditulis dalam katakana menjadi Jerome. Contoh lain ada juga misalnya O lalu diakhiri dengan E, yaitu not menjadi noto, lalu sel, seru, rope, ropu. Kalau U lalu diakhiri dengan E, contohnya ada nude, nudo, dan YouTube menjadi YouTube. Kemudian jika di kata bahasa asing terdapat X di belakang atau TCH, DJE, G ya dibacanya, maka menjadi bunyi sekecil. Contohnya teks, takus, six, watch, watchi, edge, edgy. Sama juga dengan SS di belakang atau double konsonan di belakang, itu pun berubah menjadi bunyi sekecil. Contohnya apple, apple, message, message, staff, staff. Ya. Nah, tapi ada juga beberapa pengecualian nih yang meskipun SS di belakang dia menjadi bunyi su. Contohnya miss, missu, dress, dorese. Ada juga yang tidak menggunakan sekecil. Contohnya, meskipun ada double konsonan ya, tapi dia tidak menggunakan sekecil, butter, bata, asisten, asistanto, coffee, kohi, approach, approach. Berikutnya, minasan, jika kata dari bahasa asing diakhiri dengan re atau cheer, gitu ya, nature, picture, gitu. Itu dia bunyinya dalam kata-kata berubah menjadi ya panjang. Contohnya higher, higher, fire, fire, culture, culture, adventure, adventure. Lalu jika ada C dan K, maka dia menjadi bunyi sekecil. Ya. Contohnya, trik menjadi torik, neck, neck, check, check, block, buraku, black, ya, buraku. Ada beberapa memang yang pengecualian seperti misalnya bucket, bucketsu, necktie, necktie. Ini tidak ada sekecilnya ya minasan. Lalu ada lagi contoh beberapa pengecualian, gitu ya.
yang belakangnya justru menjadi su kecil. Roket, roketto, pocket, pocketto, raket, raketto. Lanjut lagi minasang masih dengan teori bunyi su kecil atau penekanan gitu ya. Ini juga jika di kata asing ada uk, ed, och, opel gitu ya. Quit itu juga berubah menjadi bunyi su kecil. Contohnya book, buku, head, headdo, touch, tachi, biscuit, biscuito, look, ruku, bread, buredo, couple, couple. Yang berikutnya, ate, ape, ete, epe, ipe, ope, oge, ice, ote. Di belakang kata ini juga berubah menjadi bunyi sekecil. Contohnya mat, matto, pet, petto, bag, bag, skip, skip, cat. Hati-hati kalau C sama A jadinya kia ya misalnya kiato. Kalau C sama U jadinya ka, kato. Kayak contoh lain misalnya cupcake, cupcake itu jadinya kapu, keki ya, bukan kiapu tapi kapu karena C dan U. Lalu magic, magicku dan pilot, pilotto. Oke, yang berikutnya ini teori yang Asian atau Woshong gitu ya. Nah, ini misal inspiration berubah jadi inspiration. Intonation, intonation. Lotion, lotion. Lalu ada aha di belakang. Ini berubahnya menjadi A panjang. Jadi misal nama saya Endah, ini berubah jadi Endah. Ada lagi misalnya Wahyu, ini tidak hanya di belakang ya, tapi di tengah pun ini berlaku. Contohnya Wahyu, Wahyu, Fahmi, Fahmi. Ada lagi misalnya Alifah, Arifah. Oke, itu dia tadi minasang mengenai teori katakana lanjutan. Gitu ya. Jadi sampai tadi teori katakananya sudah selesai. Lumayan banyak memang minasang untuk teori katakana itu sendiri. Karena memang kata dari bahasa asing, khususnya bahasa Inggris ya, yang banyak diserap ke bahasa Jepang itu apa namanya pengucapan atau pelafalannya beda-beda. Maka itulah tadi teorinya. Nah, di sini kita akan latihan mengeja. Ada beberapa kata dalam bahasa Inggris, gitu ya. Contohnya yang pertama ada party. Ini jika diterjemahkan, diubah ke katakana, maka jadinya party. Kenapa party? Karena AR jadinya A panjang, lalu TY jadinya T panjang. Untuk T sendiri, karena adanya tachi, ya, tidak ada T, maka T ini diambil dari katakana tambahan, yaitu T dan I kecil, lalu bunyi panjang. Melodi. Ini juga ada D dan Y, maka jadi melodi. Lalu sarari. Jadinya sarari. Hotel. Hotel. Karena L tidak ada, berubah jadi R, R ditambah kartu. Time. Jadinya time. Ya, hati-hati. Meskipun ME belakangnya, tapi dilafalkan yang berakhiran di M. Jerome tadi ya, Jerome. Time. Time. Jadi ditambahkannya U. Home juga ya. Home. Lalu ada information, information jadinya information, information, ya. Karena shin di belakang jadi shop. Lalu ada sharp pencil, jadinya sharp pencil. Nah, hati-hati minasa, memang dalam beberapa kata di apa namanya teori katakana ini ada yang tidak sesuai dengan teori. Jadi berdasarkan apa yang didengarkan oleh orang Jepang zaman dulu yang menciptakan katakananya itu. Contohnya pada kata radio, ini bukan radio jadinya, tapi jadi radio. Radio. Jadi ji ya minasang. Jadi melafalkannya, mengejanya raji dan juga o ya minasang. Radio. Ada juga misalnya vaksin. Itu jika diubah menjadi katakana menjadi wakuchi. Wakuchi. Wa
ku, ci, dan en. Tapi tidak banyak yang pengecualian ya, minasang. Memang konsepnya minasang mudahnya, minasang kalau ingin mengganti ke katakana, lebih baik lihat kamus gitu ya. Atau misalnya kamus yang tadi ya, yang teori tadi. Atau misalnya jika ada kata dalam bahasa Jepang ingin diubah ke apa namanya tulisan Latin gitu ya, atau artinya dalam bahasa Indonesia, misal bisa lihat apa namanya terjemahan apa sih bahasa Indonesianya atau artinya itu apa sih, seperti wah kucing artinya apa ya, ternyata setelah dicek artinya adalah vaksin begitu. Jadi kalau mau mengubah kata bisa lihat yang tadi ya, yang teori tadi, kamusnya yang tadi. Kalau misalnya melihat katakana dalam bahasa Jepang bisa melihat kamus apa sih artinya gitu. Lalu di sini ada gelas, ini berubah jadi gurase, gura dan se. Lalu television ini disingkat ya, yang diambil hanya televi, jadinya terebi. Oke, dalam bahasa Jepang. Nah, sekarang kita coba menulis contoh-contoh beberapa kata yang ada di sini ya, minasan. Ini ada party ya. Ini ada pa, h diberikan baru, lalu bunyi panjang, lalu ada T, K, dan juga kecil, lalu tambah bunyi panjang. Ini kurang panjang. Komennya minasang. Ini karena saya pakai laptop ya, jadi tulisannya sedikit tidak sesuai. Oke, party. I-nya lebih kecil ya, minus. Oke, lalu ada melodi. Me, ro. Lalu di. Di juga dari T pakai tenteng ya. D tambah I. Lalu ada bunyi panjang. Melodi. Sadari. Sa. Ra. Ri. Oke, lanjut hotel ya. Hotel. Oh. Oh, ini ada kailnya ya. Oh. Lalu T. Ru. Lanjut time. Ka. I. Ru. Oke, lanjut. Home nih. Home. Ada kail sedikit. Ini panjang. Lalu mu. Lanjut information. Ini agak panjang. I. N. Fo. A. Agak aneh bentuknya ya. Fo. Fu dan O kecil ya. Fo. Karena tidak ada fo ya. Hanya ada fu, maka digabung. Fu dan O kecil. Oke. Me. Panjang. Lalu shong. Shong itu dari shi, yo kecil, dan n. Shong. Ini yo-nya kecil saja. Sebentar ya, sayo. Lalu N. Oke, information. Sharp pencil. Si. Ya kecil. Lalu bunyi panjang. Lalu pu.
pensil. Pensil ini pensil ya. Jadi pensil mekanik. Siapa pensil? Pensil. Lalu sedikit berbeda, coba matene. Oke, radio, ra, ji, ji ini shi, pakai tenteng ya. Oke, lalu nih. Oke, berikutnya gurasu. Gu, ra, dan su. Naga segi, terlalu panjang. Oke, terakhir terebi. T, re, dan juga bi. Nih, terlalu panjang. Oke. Oke, beri tetek. Hai, ini dia untuk latihan menulis. Oke, minasang, itu dia tadi video lanjutan mengenai teori katakana bagian kedua. Ya, jadi sampai di sini semuanya teori katakananya sudah selesai. Hai, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Minasang, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus support kami dengan cara like, subscribe, dan share ya minasang. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Matai masho minasang.